Ya. Coba kita misalkan untuk inputnya ya, di sini input kita klik, maka di sini kita pilih in kita pilih. Nah, input ini bisa berupa apa? Kita lihat, klik kiri 2 kali, nanti bisa coba semua di komputernya ya. Klik kiri 2 kali. Lah di sini ada banyak gambar simbol dari sebuah switch atau saklar. Yang saklar secara umum itu adalah saklar on off ini ya, yang pertama. Sampingnya ini adalah saklar yang berupa apa itu? Kayak di pneumatik itu. Saklar pedal. Kemudian ada sensor di sini. Sensor itu dilambangkan seperti ini. Ya, ada kumparannya, kemudian ada sensor apa itu? Sensor infrared ya. Ada pemancarnya, ada penerimanya di sini. Kemudian sampingnya yang kuning itu limit switch. Limit switch ya, limit switch untuk palang pintu yang kalau menyentuh limit maka palang pintunya harus berhenti. Ya, tertekan, itu limit switch. Kemudian sampingnya limit switch itu adalah saklar ini kayak tombol itu ya, push button biasa itu. Kemudian ini saklar sensor juga, sampingnya itu push button biasa. Kemudian ini saklar pelampung ya, saklar pelampung air itu misalkan ya, pakai kayak gini. Nah misalkan kita pilih tombol biasa, misalkan tombol push button, klik. Misalkan kita tulis S1 misalkan, atau switch 1. Oke. Kemudian kita pilih lagi in, klik kiri ditahan, diletakkan di I2, klik kiri lagi 2 kali, kita pilih tombol lagi, misalkan sama ya. Ini misalkan apa, S2. Nah, sekarang kita menginginkan sebuah output ya, out di sini. Kita pilih, klik kiri ditahan ke key 1 misalkan ya. Key 1. Nah, key 1 kemudian diklik kiri 2 kali. Nah, kita pilih outputnya banyak di sini. Outputnya berupa apa ini? Pelampung juga ya. Saklar apa? Pressure switch. Saklar tekanan. Coba perhatikan dulu, jangan dinyalakan komputernya. Coba perhatikan TV-nya dulu, perhatikan. Dilihat dulu, gak iso kok nanti ya. Sampingnya ini apa? Kipas angin. Nah, kemudian ini saklar apa? Lampu lampu jalan itu ya. Lampu apa itu? Lampu untuk pameran itu biasanya ya, lampu sorot itu ya. Kemudian di sini sebuah apa itu? Relay ya. Ada keran juga. Ada solenoid, katup solenoid di sini. Nah, ini yang biasa kita pakai sebuah motor AC 3 fasa. Kemudian ada sebuah apa itu? Pegas atau solenoid. Ada biasanya program itu harus ada suaranya. Pakai apa? Sirine, speaker di sini. Ya, tapi yang mungkin nggak bisa bunyi. Kemudian ada ini lampu untuk di atasnya mobil polisi itu, ambulan juga bisa biasanya itu. Lampu apa? Sirine. Ya. Kemudian ada lampu sirine ya. Ada lampu hijau untuk lampu merah biasanya. Lampu merah, kemudian lampu kuning. Kemudian ada sebuah alat di sini ya. PLC atau apa nanti ya, bisa berupa ini. Kita pilih misalkan sebuah lampu ya, kipas angin misalkan ya, kipas angin. Oke. Nah. Kemudian logika apa yang kita pakai? Misalkan apa, not ya, not ini ya, ada N, ada NAND, ada NOR, ada NOT, ada OR, ada XOR. Berarti ada berapa? 6 ya. Kalau ini nggak usah berarti ya, XOR ini ya.
pakai 6 dulu sementara. Gabungan dari XOR dan NOT, jadi XNOR. Misalkan kita pakai NOT gini. Nah, NOT kita hubungkan switch 1 dengan inputnya NOT, kemudian outputnya NOT kita hubungkan dengan apa? Output dari sebuah kipas angin misalkan ya. Nah, kita simulasi run. Nah, kipas anginnya langsung nyala sebelum ada input on. Ya, kalau inputnya on, kipas anginnya nyala apa mati? Mati. Nah, lawan ya berarti ini. Kalau off, outputnya on. Kalau on, outputnya off. Nah, itu kalau yang not. Sekarang yang kedua, misalkan logika N. Ya, N itu seperti saklar yang dirangkai secara seri. Ya, secara seri. Misalkan S1 saya masukkan ke input 1. Ya, S2 saya masukkan ke input 2. Ini ada 4 input. Input 1, 2, 3, 4. Ini kita pakai 2. Kita pakai 3 juga bisa. Kita pakai 4 juga bisa. Kita pakai 1 juga bisa. Ya, nanti coba aja sendiri ya. Coba aja sendiri. Kemudian outputnya kita hubungkan, outputnya tetap 1 ya, walaupun inputnya 4, outputnya 1. Sebuah output kipas angin. Nah, gini ya. Sudah, duduk dulu, coba duduk. Mas, perhatikan dulu TV-nya. Nanti nyalakan nanti aja. Kemudian kita coba simulasi, diperhatikan. Nah, kalau S1 on, kipasnya tadi nyala apa mati? Mati. Nah, kalau S2 on, S1 on, S2 on, kipasnya nyala apa mati? Nyala. Untuk menyalakan sebuah output N harus dua-duanya on. Dua-duanya nyala. Kalau salah satu saya matikan, mati, apalagi dua-duanya juga akan mati. Itu N ya, ingat ya. Kemudian ada logika digital yang ketiga adalah OR. Ya, OR. OR itu seperti sebuah saklar yang dirangkai secara paralel. Itu perlu diingat itu ya. Paralel seri. Nah, kalau paralel itu salah satu on, maka outputnya jadi on. Ini ya, kita simulasi lagi. Run S1 on. Nah, kipasnya langsung nyala. Ya. S2 on, kipasnya nyala. Dua-duanya on juga nyala. Itu yang OR. Kemudian berikutnya NAND. Ya, NAND itu seperti rangkaian N tapi NOT. N ditambah NOT. Nah, kira-kira gimana? Kalau N tadi adalah sebuah rangkaian yang seri, 2 buah saklar atau lebih ya. 2 buah saklar atau lebih yang di seri. Tapi kalau NAND itu 2 buah saklar yang di seri tapi ditambahin NOT outputnya. Kira-kira gimana ini? Kalau saya simulasi, kipasnya langsung nyala apa tetap nyala? Kita coba ya. Nah, sebelum tombolnya saya tekan sudah nyala, itu NAND namanya ya. Kalau salah satu saya tekan, nyala apa mati? Mati. Oh, nyala, tetap nyala ya, nyala. Kalau dua-duanya saya tekan, ya mati. Justru kalau dua-duanya saya tekan mati. Kalau salah satu nyala, tetap nyala. Tapi kalau dua-duanya saya tekan atau on, maka outputnya off. Itu diingat ya. Kalau NAND itu kalau dua-duanya jadi off outputnya. Berikutnya apalagi? Nanti coba sendiri itu di komputernya. Karena kita sudah siap 12 komputer ya sekarang.
Kemudian apa? NOR ya, NOR. Kalau NOR gimana kalau NOR? NOR itu seperti dua buah saklar yang dirangkai secara paralel tapi dinotkan. Outputnya itu dikasih not. Nah, kira-kira gimana ini? Kalau saya simulasi langsung nyala apa mati kipas anginnya? Gimana? Nyala, kita coba ya. Run, nah, langsung nyala. Kalau S1 on, nyala, mati. S2 on, mati. Dua-duanya on, mati. Kalau NAND tadi gimana? Kalau dua-duanya on, mati ya. Salah satu on, mati. Ya. Ya, itu nanti diulangi lagi kalau lupa. Sekarang yang apa? Yang terakhir itu namanya XOR. XOR itu singkatan X-nya itu adalah eksklusif. Eksklusif itu khususon ya, istimewa. Eksklusif atau OR, eksklusif OR. OR itu kalau bahasa Indonesianya kan atau ya. Kalau N itu kan dan. Ya. Nah, gini ya. Kira-kira gimana kalau eksklusif OR itu? Ya, nanti bisa dicoba dilihat di sini run. Nah. S1 on kira-kira nyala apa mati outputnya? Kita coba. Nah. S1 on, outputnya on. S2 on, S2 on, outputnya on apa off? Kita coba on. Kalau dua-duanya on, oh, ya itu nanti diulangi lagi ya. NAND, NOR, apa? XOR. Tak sampai suaraku. itu rangkaian-rangkaian apa yang menggunakan sistem digital. Berikutnya kita memanfaatkan FBD-nya. Kalau tadi ada logika, logik, itu berarti gerbang-gerbang digital. Kalau ini FCC belum ya. Yang FBD dulu, FBD. Ya, FBD function block diagram. Ya. Misalkan di sini ada fungsi function reset set switching namanya ya, RS switching, set reset switching. Kita pakai coba. Ini fungsinya seperti apa? Fungsinya seperti pengunci di sistem pengendali kontaktor 13-14-nya itu loh. Ya, namanya sistem SAP holding. Ya, SAP holding, mengunci SAP itu diri sendiri, berarti dikunci dirinya sendiri, SAP holding. Karena kenapa kalau dikatakan SAP holding? 13-14 itu miliknya kontaktor itu sendiri, dirangkai secara paralel dengan tombol start. Nah, itu misalkan S1 kita ini ada dua input ya. Yang input yang atas itu namanya input set. Ya, input set itu fungsinya seperti tombol start. Kemudian yang bawah itu input reset, seperti tombol stop fungsinya. Ada output ini. Ya, kita coba. S1 kita sambung dengan set. S2 disambung dengan reset. Outputnya dengan kipas angin misalkan. Ya. Kita coba simulasi run. Nah, S1 itu berfungsi sebagai tombol start. Kita coba push button ya. Push button berarti ditekan itu nyambung, dilepas mati. Ya, push buttonnya. Tapi outputnya tetap nyala karena sudah terkunci atau dikunci. Untuk mematikan apakah harus menekan tombol S1? Tidak, harus menekan tombol stopnya yaitu S2 yang sudah terangkai dengan tombol input reset. Ya. S2
ditekan mati, dilepas tetap mati. Nah, itu fungsi dari set reset switching. Nah, ini yang EBD-nya itu ya. Satu EBD sudah saya kenalkan. EBD yang kedua EBD yang kedua saya kenalkan berupa apa ini? Timer ya, timer. Ya, kemarin timer kan sudah kita kenal ya, timer. Ya, timer AC namanya. Ini input yang atas itu namanya input command. Command. Command sama common itu beda ya. Common itu umum, kalau command itu memerintah atau menyuruh. Common ya, ke sini ya. Kalau come here ya. Come here, ke sini. Kalau common itu umum, tapi kalau command itu adalah memberi perintah. Nah, itu. Kemudian input yang kedua itu namanya reset. Kalau timer itu kan punya nilai yang harus dicapai. Ya, nilai waktu yang harus dicapai timer itu. Nah, itu berarti untuk mengembalikan nilai yang sudah disetting itu digunakan namanya input reset menjadi 0 nanti. Misalkan di sini timernya saya setting menjadi detik ya, S kecil itu detik. Berapa detik misalkan? 5 detik misalkannya, 5 detik, oke. S1 saya hubungkan dengan input command. Nah, S2 saya hubungkan dengan input reset. Outputnya saya hubungkan dengan kipas angin misalkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita coba simulasi run. Sebelum komen kita on kan, S1 kita on kan, maka timer tetap belum nyala. Ya, itu kayak komen itu kayak coilnya timer itu. Kalau di pengendali kontaktor ya, kaki 27 itu, 2-nya dapat fasa, 7-nya dapat 0 kan gitu. Nah, itu kayak gitu. Misalkan kita on kan ya, kita on kan sekali, kita lepas. Nah, kalau kita lepas dia tidak menghitung. Harus apa posisinya komen itu? Nyala terus. Nah, nyala terus akhirnya dia menghitung 4, sekarang current time ini 5. Nah, setelah 5 mencapai nilai settingan tadi, maka output akan aktif atau on. Nah, kita matikan di sini, kira-kira mati nggak? Mati. Nah, gitu ya. Tanpa mematikan tombol S1, untuk mengembalikan menjadi nilai 0 awal, berarti kita tekan tombol S2. Nah, jadi 0 ya, kita lepas, ngitung lagi, resetnya kita lepas, kita on kan, maka jadi 0 ya. Setelah kita off kan resetnya, dia menghitung lagi mulai awal. Reset itu kan mengembalikan posisi timer menjadi posisi 0 kan gitu ya. Ya, jelas ya. Itu timer. Berikutnya ada lagi yang namanya apa? Setelah timer biasa. Setelah timer apa? Counter ya, sudah biasa itu. Timer itu pewaktu, kalau counter itu penghitung. Pewaktu dan penghitung. Dalam counter ini ada apa? Yang awal itu namanya up counting. Up counting itu apa? Menghitung naik atau menambah. Yang tengah itu namanya down counting. Menghitung ke bawah atau mengurangi. Yang paling bawah itu namanya initialization atau reset. Ya, tombol reset, initialization itu tombol reset. Ya, misalkan kita tambah lagi inputnya, kita tambah 3 ya di sini. Pakai tombol push button. Ya, misalkan S3 ya misalkan. Nah, kemudian S1 kita sambung ke up counting, S2 kita sambung ke down counting,
kemudian S3 kita sambung ke initialization. Nah. Seperti ini, kemudian coba perhatikan kok ngelewes dhewe iku. Cek TV ini diperhatikan, cek TV-nya. Outputnya ke kipas angin. Kita coba gimana cara kerja dari sebuah counter. Nah, settingannya berapa ini? Belum ya. Kita setting misalkan 3 misalkannya, 3. Berarti dalam hitungan ketiga input S1 ini setelah 3 kali on, maka kipas angin harus nyala, kan gitu ya. Nah, ini berarti on pertama muncul 1, on kedua, setelah on ketiga kipas anginnya akan nyala. Nah, on keempat tetap nyala, on kelima tetap nyala. Kemudian kalau kita tekan tombol S2, ini ada 6 ya, di sini nilainya 6. Kita tekan tombol S2, ya, berkurang, tetap nyala karena masih di atas nilai 3. Ya. Tetap nyala, tetap nyala. Sekarang yang tekanan yang berikutnya, kira-kira nyala apa mati? Mati, karena di bawah 3. Kalau di bawah 3 maka outputnya jadi off, gitu ya. Sebelum 0 bisa kita nolkan dengan cara menekan tombol initialization tadi, yaitu S3. Nah, off gini ya. Ini counter, seperti itu ya, counter, timer, berarti ada. Nah, untuk EBD sudah saya kenalkan set reset, kemudian timer AC yang atas sendiri, pojok kiri atas, kemudian yang tengah ini kanan itu counter. Ya, yang dipakai yang ini, yang lain ya bisa, tapi ini beda nanti perintahnya. Gitu ya. Itu untuk pemakaian atau aplikasi dari rangkaian-rangkaian tadi ya, gabungan dari rangkaian logika, kemudian EBD kita gabungkan. Contohnya misalkan kemarin kita membuat sebuah sistem parkir otomatis ya, parkir otomatis. Coba kita lihat parkir otomatis itu inputnya ada berapa? Input 1 itu misalkan untuk apa kemarin itu? Pintu masuk ya, pintu masuk parkir, pintu masuk. Kemudian S2 untuk pintu keluar. Nah, pintu keluar. Kemudian di sini ada lampu hijau, itu menandakan kalau parkir dalam keadaan kosong ya. Lampu hijau nyala berarti parkirnya kosong atau siap dipakai, siap parkir, siap. Nah, kemudian ada input 2, sebuah lampu merah. Lampu merah digunakan untuk memberi sinyal atau memberi tanda kalau parkir dalam keadaan penuh. Oke. Nah, kita di sini menggunakan apa? Menggunakan logika N. Ya, logika N itu seperti dua buah saklar yang dirangkai secara seri. Nah, kemudian kita menggunakan logika lagi NOT. NOT itu ya, NOT. Kemudian ada lagi logika apa yang kita untuk menghitung itu EBD counter ya. Nah, ini dulu kita rangkai dulu ya. N itu untuk membuat saklar itu, dua buah saklar itu seri.
Kemudian not itu untuk memberi sinyal ini kalau hijau berarti parkir siap, kalau merah parkir penuh berarti kita melawan ini ya, melawan ini keadaan ini. Nah, misalkan pintu masuk itu ada sebuah mobil yang masuk, berarti kita nyambungnya kita sambung pintu masuknya ke bagian counternya up counting. Ya, menghitung atau menambah sebuah hitungan. Kemudian kalau ada mobil masuk kita hitung di sini, ya, ditandai dengan sebuah lampu hijau menyala. Ya, lampu hijau menyala. Kalau penuh maka lampu merah harus menyala. Penuh lampu merah nyala berarti kita output dari counter kita sambung ke not ya, ke not untuk memberikan sinyal lampu merah nyala seperti ini. Tapi sebelum masuk ke counter di sini ya, sebelum masuk ke counter kan dirangkai secara seri. Ya, secara seri dari pintu masuk itu kita N-kan dulu di sini, diserikan. Diseri dengan apa? Diseri dengan lampu hijau, parkir siap. Ya, lampu hijau berarti ini kita seri. Ya, kita taruh di sini misalkan. Seperti ini ya. Kemudian outputnya kita gunakan untuk sebagai hitungan atau up counting di sini. Nah, ini tujuannya apa? Kalau ada mobil masuk menekan tombol pintu masuk, maka ini diseri dulu dengan lampu hijau. Kalau lampu hijaunya nyala berarti di sini sama-sama on dua saklar ini ya. Dua saklar sama-sama on. Kemudian kalau sama-sama on maka outputnya menjadi on. Nah, kalau output on bisa digunakan untuk menghitung di sini. Tapi kalau lampunya itu merah, kalau lampunya merah maka ini terbalik ya kelihatannya ya. Yang dipasang ini bukan di sini. Kita ngambilnya dari not ya, dari not. Berarti ini lampunya terbalik. Ini lampu hijau untuk saklar siap. Untuk lampu siap, kemudian yang atas ini lampu merah untuk saklar parkir penuh. Oke, kemudian dari output not ini karena hijau kan nyala terus dia ya. Pada kondisi dia belum ada ini misalkan kita setting berapa? 3 mobil ya misalkannya, 3 mobil biar gak lama-lama 3 mobil. Ya. Sebelum 3 mobil maka dia akan tetap nyala hijaunya itu. Berarti nyalanya hijau ini bisa kita gunakan sebagai pengunci atau pengendali dari counter ini. Ya, berarti output dari lampu hijau kita hubungkan dengan input N. Nah, seperti ini ya. Dicoba dulu ya, dicoba simulasi. Kemudian run. Parkir siap, lampu hijau nyala, ada mobil masuk 1. Nah, 1 mobil masih hijau karena masih ada 2 tempat yang kosong. Ada mobil 2 masuk, nah, masih nyala, masih hijau karena parkirnya masih kosong. Ada 3 mobil yang masuk, nah, lampunya langsung merah, menandakan kalau parkirnya penuh. Ada mobil 4 masuk, nggak bisa dia, nah, nggak bisa masuk. Karena apa? Lampunya masih merah. Belum ada mobil yang keluar ya, 3 mobil. Caranya mengeluarkan mobil gimana? Ditambahi counter 1 lagi. Nah, tambah counter 1 lagi untuk membuat
sistem supaya bisa mengurangi jumlah mobil yang masuk. Ya, ini misalkan kita sambung dengan pintu keluar. Ya. Pintu keluar, kalau tadi di sini apa? Di counter pertama itu 3, maka settingannya juga harus 3, harus sama ya. Harus sama. Karena jumlah yang masuk 3, yang keluar juga 3. Nah, gitu ya. Kemudian output dari counter berapa ini? Counter 2 itu kita gunakan untuk apa ini ya? Bukan outputnya ya, tapi apa ini? Nah, kita gunakan untuk mengurangi ini ya. Kita gunakan untuk mengurangi, berarti di sini down counting ya, down counting. Nah, di sini. Nah, down counting ini tujuannya apa? Mengurangi jumlah mobil yang masuk. Kita coba sekarang. Counternya belum kita pakai, nanti counternya ya. Simulasi, kemudian run. Nah, ada mobil masuk 2, masih hijau. Nah, ada mobil masuk 3, sudah merah. 4 nggak bisa, 5 nggak bisa, dan seterusnya nggak bisa. Setelah itu mobil 1 keluar, mobil 1 keluar ya, berarti pintu keluar on, mobil 1 keluar. Nah, pada saat ada mobil 1 keluar, di sini jumlahnya menjadi 2. Yang ada di parkiran kan 2 mobil. Pada kondisi 2 mobil, ini ada mobil lagi 1 masuk. Nah, merah lagi karena penuh lagi kan ya. Nah, kemudian mobil keluar 1, tinggal 2. Keluar lagi 1, tinggal 1. Keluar lagi semuanya, habis. Nah, kok tiba-tiba ada apa, orang lewat atau anak yang iseng gitu ya, jahil, ditekan tombolnya keluar. Ya, min ternyata di sini. Nah, ada anak kedua iseng lagi, 3, dan seterusnya. Nah, supaya tidak terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita kendalikan dengan menggunakan counter 2. Ya, counter 2 ini input dari pintu keluar itu kita sambung dengan up counting dari counter 2, up countingnya. Kemudian outputnya kita nyambungnya ke reset dari counter 1. Supaya apa? Supaya kalau terjadi tadi ada yang iseng tadi itu nggak bisa gitu. Coba ya kita lihat. Nah, seperti ini. Kita simulasi, run. Nah, ini kan kondisi 0 ya. Tiba-tiba ada yang iseng misalkan ya. Ada yang iseng nekan tombol keluar dari luar pagar gitu ya, ditekan tombolnya. Nah, main 1, main 2. Nah, setelah 3 kali maka menjadi 0 lagi. Nah, karena apa? Dikendalikan oleh counter 2. Counter 2 itu tujuannya apa? Menghilangkan gangguan tadi. Nah, menghilangkan gangguan tadi ya, gini ya. Sudah ditekan terus nggak bisa, karena apa? Tombolnya sudah reset. Pada saat seperti ini apa yang terjadi? Coba perhatikan. Pada saat reset kayak gini, tiba-tiba ada mobil masuk. Nah, ternyata nggak bisa masuk dia. Kenapa nggak bisa masuk? Karena ini tetap 0. Pintunya nggak akan buka kalau ini 0. Nah, gimana caranya supaya tidak terjadi 0 di situ? Pertanyaan ini perlu jawab. Gimana caranya supaya kondisi seperti ini, ada mobil masuk, di sini menjadi 1? Caranya gimana? Supaya ini off, diapakan? Di reset. Resetnya pakai apa? Pakai pintu apa?
pintu masuk ya, betul, pinter gitu ya. Berarti ini untuk pintu masuk kita nyambung ke reset dari counter 2. Nah, seperti ini ya. Kita coba lagi simulasi. Run. Nah, ada mobil masuk. Nah, dia bisa sekarang. Karena apa? Sudah di reset oleh tombol masuk di counter 2 nya di reset. Ada mobil 2. Nah, 3, 4. Ya, sekarang nggak bisa. Karena apa? Sudah di reset. Ini tetap 3, nggak bisa min 4, 5 dan nggak bisa. Karena ada ini counter 2 ini ya. Oke. Sekarang ada mobil keluar. Nah, mobil keluar 1, lampu merah mati, lampu hijau nyala. Ada mobil keluar 2. Ada mobil keluar 3, keluar 4, keluar 5, tetap 0. Karena sudah apa? Dikendalikan oleh counter 2. Di reset oleh counter 2. Pengamannya di sini ini. Ya ini. Ya. Mobil masuk lagi gitu. Ini contoh tapi sudah jadi programnya. Nanti tinggal niru aja. Kalau sudah, ini program intinya di sini ya, program inti. Program inti dari parkir otomatis ya ini. Cuma ini apa? Cuma counter 2. N1 untuk logika 1 dan not. Itu aja. Nggak repot-repot kita mikirnya, nggak. Kemarin jauh sekali mikirnya itu. Ya. Sampai-sampai nggak bisa ketemu. Karena apa? Terlalu jeru mikirnya ya. Terlalu apa ya itu, pikirannya itu wah sulit. Akhirnya sulit betul. Padahal hanya cuma kayak gini aja. Nah gitu ya. Berikutnya bagaimana cara membuat sistem ini menjadi lengkap. Pada saat pintu masuk ada mobil masuk, maka harus ada portal yang membuka ya di pintu itu ya. Itu pakai apa? Pakai output 1, motor putar kanan. Nah ini kita cari motor portalnya ya ini ya, motor. Ya ini untuk apa? Portal masuk ya, portal di pintu masuk. Portal masuk itu maksudnya portal di pintu masuk membuka. Nah itu. Ini adalah portal masuk membuka. Kemudian setelah membuka portal itu harus menutup. Berarti pakai output 2 lagi. Nah, satu portal ada 2 output, buka dan nutup. Nah, pakai motor yang berfungsi sebagai portal masuk menutup. Nah, putar kiri motornya. Tadi putar kanan membuka, putar kiri sekarang menutup. Oke. Motornya berapa ini? Outputnya 2 ini. Motornya ada berapa untuk satu portal itu? Motornya 1. Walaupun gambarnya motornya 2, di sini motornya cuma 1. Yang atas itu untuk motor putar kanan, yang bawah itu motor portal masuk putar kiri. Motornya tetap 1. Nah, kemudian motor masuk, kemudian ada portal keluar ya, portal keluar. Pakai motor lagi ya. Motor portal pintu keluar membuka. Nah, kalau ada mobil yang keluar dengan menekan tombol pintu keluar, maka portalnya harus membuka pintu keluarnya. Oke. Ada lagi output yang ke 6, Q6 itu digunakan untuk apa? Menutup portal keluar menutup. Nah, berarti sudah lengkap ini ya. Portal
keluar menutup. Nah, ini ada 6 output. Satu untuk lampu merah menandakan bahwa parkir penuh, lampu hijau parkir siap kosong, kemudian untuk Q3 itu putar kanan membuka portal masuk, Q4 putar kiri menutup portal masuk, Q5 membuka portal keluar, Q6 menutup portal keluar. Sekarang inputnya. Ya. Di dalam portal itu selain ada motor juga harus ada limit switch. Nah, ini kita ganti menjadi limit switch. Limit switch untuk membatasi portal supaya tidak buka terus ini. Kalau buka kan sempal nanti ya. Harus dibatasi. Ya. Untuk membatasi itu pakai limit switch masuk membuka. Ya, artinya apa? Limit switch yang digunakan untuk portal masuk saat membuka harus dihentikan. Yaitu pakai limit switch I3 ini ya. Nah, ini gambarnya apa? Limit switch, kita ganti limit switch ini ya. Nah, ini limit switch masuk membuka, artinya limit switch pada saat portal membuka harus dibatasi biar nggak patah ini ya, nggak putar terus motornya gitu. Nah, setelah itu ada mobil yang masuk portal. Ya, dalam sistemnya kemarin kan gitu ya. Ada mobil yang masuk portal itu harus ada sensornya di sini. Disensor mobilnya itu. Setelah masuk untuk menutup portal harus disensor. Berarti ini sebuah sensor ini ya, kita pilih ini. Sebuah sensor mobil masuk. Nah, beda ya tombol dengan sensor. Kalau tombol itu membuka portal, tapi kalau sensor itu untuk menutup portal. Setelah mobil masuk melewati sensor proximity atau sensor infrared, maka portal harus menutup. Oke. Nah, ini sensornya ini ya, sensor mobil masuk. Berarti setelah sensor ini aktif, portal masuk menutup harus on. Nah, kalau on berarti harus dihentikan oleh apa? Sebuah limit switch lagi, nggak boleh terus-menerus, patah nanti. Nah, limit switch untuk limit switch masuk menutup, maksudnya pada saat portal menutup gitu ya. Nah, oke. Nah, ini berarti I5 digunakan untuk membatasi portal masuk supaya tidak menutupnya tidak terus-menerus, harus dihentikan. Nah, ini. Itu. Kemudian setelah itu ada mobil keluar, pintu keluar digunakan untuk mengaktifkan portal keluar membuka. Ya, pada saat portal keluar membuka harus ada limit switch yang digunakan untuk membatasi portal keluar membuka ya. Pakai input lagi ya di sini ya. Input 6, I6 itu kita gunakan limit switch. Diikuti dulu nanti dicoba ya, tenang dulu. Limit switch keluar, limit switch keluar membuka. Ya, limit switch keluar membuka. Berarti ada mengaktifkan portal keluar membuka itu digunakan tombol pintu keluar. Setelah pintu keluar maka harus dibatasi oleh limit switch keluar. Setelah itu ada mobil sudah keluar parkiran, maka harus ada sensor lagi. Berarti I7. Nah, I7 itu adalah sebuah sensor mobil keluar. Tujuannya apa dipasang sensor mobil keluar? Sensor mobil keluar tujuannya apa? Supaya portalnya menutup, portal keluar menutup. Berarti harus ada sensor mobil keluar. Nah, saat portal mobil keluar menutup harus ada sensor lagi. Sensor limit switch untuk menutup. Nah, limit switch
limit switch apa keluar menutup ya, menutup portal keluar setelah diaktifkan oleh sensor ini. Oke ya. Nah, ini sudah hampir lengkap ini ya. Sekarang kita pasang apa untuk mengaktifkan motor ini? Kita pasang sebuah set reset di sini. Nah, set resetnya dipasang di sini. Nah, untuk pintu masuk kita nyambungkan ke set. Nah, kita sambung ke set. Kemudian outputnya ke portal masuk membuka. Nah, kalau ada nah, kita geser biar dapat tempat ini. Nah, untuk membuka portal portal masuk membuka, maka kita ada mobil yang masuk berarti menekan tombol masuk ya. Kan tombol masuk sambil mendapatkan print-printan biasanya ya. Itu maka dia akan membuka, portalnya akan membuka. Nah, portal ini supaya berhenti membuka harus dibatasi dengan limit switch membuka. Kita taruh di resetnya sini. Nah, itu yang membuka. Kemudian untuk menutup portal berarti harus ada apa? Set reset yang kedua. Menutup portal itu dikendalikan oleh sebuah sensor mobil masuk. Nah, sensor mobil masuk. Kemudian outputnya disambung dengan motor portal masuk menutup. Kemudian supaya tidak menutup terus harus dibatasi oleh limit switch masuk menutup. Resetnya di sini. Nah, kemudian untuk portal keluar membuka dikendalikan oleh pintu keluar ditambahi set reset yang ketiga. Nah, diaktifkan oleh pintu keluar disambung dengan set, outputnya ke portal pintu keluar membuka. Kemudian dibatasi oleh sebuah limit switch keluar membuka ya ini ya. Biar tidak membuka terus. Tidak berputar terus, motor harus berhenti ya. Kemudian yang terakhir set reset yang keempat, berarti butuh set reset 4 reset ya. Sensor mobil keluar disambung dengan set, kemudian outputnya disambung dengan portal keluar menutup. Kemudian resetnya dibatasi oleh sebuah limit switch keluar menutup. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita simulasikan. Run. Nah, ini ya. Ini hampir semuanya sudah kelihatan gambarnya. Ada mobil masuk satu. Lampu hijau tetap nyala karena masih satu. Saat ini portal sedang membuka. On ya ini ya. Motornya berputar ditandai dengan warna merah di ujungnya porosnya itu ya. Ya itu. Nanti putar kiri juga sama ke sini, bukannya yang satunya putar kirinya kebalikan, bukannya. Ini hanya untuk simulasi aja. Tapi kalau nanti di panel ya akan kelihatan gitu. Nah, pada saat seperti ini kemudian apa? Pada saat portal masuk membuka, limit switch tersentuh portal, gerak ini misalkan ya. Maka ini on. Nah,
pada saat limit switch tersentuh portal membuka masuk, maka motor berhenti. Motornya langsung berhenti, nggak boleh berhentinya berputar sedikit, nggak boleh, langsung putarannya habis gitu. Cari motor yang model gitu. Habis gitu ada mobil keluar, mobil masuk, dibaca oleh sensor mobil masuk on. Nah, saat sensor mobil masuk on, mobil sudah lewat, portalnya menutup. Saat ini portal masuk menutup. Nah, putar kiri, walaupun gambarnya putar kanan, tetap putar kiri ini. Nah, putar kiri kemudian menyentuh limit switch masuk menutup. Nah, motor berhenti. Ada mobil satu masuk tadi kok nggak jadi parkir, keluar dia, ya karena mungkin salah tempat gitu ya, keluar. Pintu keluar ditekan, klik. Nah, portal keluar membuka, kemudian dihentikan oleh limit switch keluar membuka. Setelah itu mobil yang keluar tadi dibaca oleh sensor mobil keluar, sensornya on. Nah, portal keluar menutup sendiri setelah dilewati mobil tadi. Setelah menutup, limit switch keluar on, ditekan oleh portal. Nah, begitu seterusnya. Itu adalah proses sistem parkir otomatis. Nah, berikutnya